Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakati nastati'u an naltaqiya marratan ukhra li نستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا آمين. Gak ada yang bilang amin ya. طيب في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الأول من المجلد الثالث أليس كذلك؟ Di pertemuan kita yang lalu kita masih di bab 1 dari jilid 3. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Wa wasalna ila mabahas al-i'rab at-taqdiri. Kita sampai di pembahasan i'rab taqdiri. Alaysa kadzalik? Takdir. Bala Ustaz. Nah. Jadi i'rab, anwa'ul i'rab itu ada 3 kan Ibu Beh? Anwa'ul i'rab 3. Ya atau ya? Kalau anwa'u alamatil i'rab, macam-macam tanda i'rab itu ada 2, ada asli dan far'i. Ya kan Om ya? Yang asli nanti ada yang tanda rafa, tanda jar, ada tanda nasab. Jadi kalau alamatul i'rab itu ada 2 macam, asli dan far'i. Tapi kalau al-i'rab itu ada 3 macam. Ya atau ya? Iya. I'rab itu ada 3 macam. Ada i'rab zahir. Lalu apa lagi Om? Mahalli, Ada i'rab mahalli dan terakhir i'rab takdiri. i'rab taqdiri. I'rab zahir dan i'rab mahalli sudah kita bahas. I'rab zahir itu yang tanda i'rabnya itu zahir, nampak, ditulis dan diucapkan, baik itu asli maupun far'i. Sedangkan i'rab mahalli itu tidak ada tanda i'rabnya. Tidak ada tanda i'rabnya. Jadi perubahan i'rab itu tidak kita temukan pada lafadznya. Jadi secara lafadznya tetap bentuknya tidak ada perubahan dalam keadaan rafa, nasab maupun jar bentuknya sama. Hanya perubahannya itu pada mahalnya, keadaannya. Makanya disebut i'rab mahalli. Yang kita sebut misalkan ketika mengi'rab fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, itu i'rab mahalli. Terakhir kemarin kita membahas i'rab taqdiri. I'rab taqdiri itu sebenarnya ada tanda i'rabnya. Hanya saja tanda i'rabnya tidak nampak, muqaddarah. Ya kan Ibu ya? Tanda i'rabnya tidak nampak atau muqaddarah karena ada faktor yang menghalangi tanda tersebut zahir. Gitu ya? Iya. Dan i'rab taqdiri itu diterapkan hanya pada 3 macam ism. Ya kan Ibu ya? Iya. I'rab taqdiri itu hanya diterapkan pada 3 macam ism. 3 macam ism itu apa saja? Ism maksur, Ism maksur, Mangkus. ism manqus dan Mudhaf ila ya mutakallim. pada ya mutakallim. al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi 3 itu ism maksur. Ism maksur itu yang diakhiri alif. Semua tanda i'rabnya baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar semuanya muqaddarah. Sedangkan ism manqus itu adalah yang diakhiri ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Nah, itu tanda i'rabnya muqaddarah kalau dalam keadaan rafa dan jar. Kalau dalam keadaan nasab tandanya fathah dhahirah. Gitu kan, Om? Ya.
Sedangkan yang terakhir kemarin adalah al-mudhaf ila ya'il mutakalim. Itu kan yang terakhir kemarin? Ya. Baik. Kemarin kita sampai i'rab takdiri pada al-mudhaf ila ya'il mutakallim, dan kita kemarin mencoba mengi'rab jumlah da'a jaddi ustadzi ma'a zumala'i. Da'a jaddi ustadzi ma'a zumala'i. Tayyib. Kalau kita perhatikan kemarin kita sudah mengi'rab da'a dan jaddi kan namanya? Da'a itu Iya-nya. kemarin fi'lun madin, da'a itu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Kemudian jaddi, jad itu kita i'rab sendiri. Jaddun itu sebagai fa'ilun marfu', ya kan namanya? Fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala apa Ibu? 'Ala akhirih. Ala akhirih. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min zuhuriha apa Al-ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli. Nah, ishtighalul mahalli itu maksudnya apa? Karena tempatnya sudah ditempati kasroh kan gitu ya? Jaddi, ya atau ya? Aslinya kan jaddu. Itu tanda i'rabnya kan pada huruf dal kan namanya? Tapi tempatnya ini sudah ditempati kasroh. Jadi nggak bisa dia harokati double kan namanya? Itulah yang dimaksud ishtighalul mahal. Ishtighalul mahal. Ishtighal itu dari kata masyghul kan namanya? Masyghul itu kan sibuk, ya kan namanya? Mahal itu tempat. Jadi maksudnya itu tempatnya itu sudah ditempati harokat lain. Makanya tidak bisa diharokati dengan tanda i'rab yang sebenarnya. Gitu ya? Nggak bingung ya insyaallah yang dimaksud ishtighalul mahal? Insyaallah. Baik. Jadi jad tadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli wa hurrika bil kasrah, dan diharokati kasrah. Kenapa? Kenapa diharokati kasrah di sana? Jaddi itu katanya marfu', tapi diharokati kasrah. Kenapa sebabnya? Wa hurrika bil kasrah liittisalihi biya'il mutakallim. Wa hurrika bil kasrah liittisalihi biya'il mutakallim. Kalau i'rabnya betul-betul lengkap loh Om ya. Itu sampai situ. Tapi kalau misalkan masih bingung di awal-awal ini, itu nggak usah disebutkan, nggak masalah. Jadi wa hurrika bil kasrah dia marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena ishtighalul mahal. Sedangkan tanda kasrah, kenapa kok ditandai kasrah? Jadi dalnya kasrah, mengapa? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Setiap isem yang bersambung dengan ya mutakallim itu pasti terakhirnya kasrah kan, ya? Iya. Sebelum ya mutakallim itu kan pasti kasrah. Itu kasrohnya bukan tanda jar, tapi karena penyelarasan bunyi dengan ya mutakallim. Jadi sebab kenapa kok diharokati kasroh adalah litisolihi biya'il mutakallim. Gitu ya. Kemarin sudah kita sebutkan namanya? Ya. Baik. Berikutnya al-ya di sana dhamirun jaddi, ya-nya adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Gitu Om ya. Mudah kan Om ya? Baik. Da'a jaddi. Itu sudah fi'lun dan fa'il. Sedangkan ustadzi kedudukannya sebagai apa Ibu? Maf'ulun bihi. Ahsanti. Ustadznya dulu ya. Kita i'rab ustadz. Ustadz itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu keadaannya bagaimana? Majrur atau marfu'? Mansub.
Maf'ulun bihi mansubun. Jadi ustaz di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya apa, Om? Fathah Halo? ya itu. Fathah. Fathah muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Kalau maf'ulun bihi kan fathah, tapi di sini fathahnya muqaddarah. Jadi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathah yang muqaddarah, tidak nampak, disembunyikan. Tidak disebutkan di sana. Muqaddarah. Apa faktor yang menghalangi dia nampak? Mana min zuhuriha? Ya, mutakallim. Mana min zuhuriha? Istigholu mahalli, Ustaz. Ishtighalul mahalli. Jadi setiap mudhaf ila ya'il mutakallim itu faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak itu selalu sama ya, yaitu ishtighalul mahal. Gitu ya? Ishtighalul mahal. Kalau isim maksur kemarin faktor yang menghalangi apa, Om? Isim maksur itu faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak apa? Apa? Ada alif di akhirnya ya. Apa istilah i'rabnya? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Ta'adzur itu dari kata uzur. Uzurnya apa maksudnya? Yaitu diakhiri alif. Alif itu tidak bisa diharokati kan gitu ya. Ya, kalau isim maksur itu faktor yang menghalangi adalah at-ta'adzur. Kalau isim manqus, faktor yang menghalangi apa, Om? As-siqal. As-siqalu, karena berat dalam pengucapan. Maka harokatnya muqaddarah, tidak disebutkan. Nah, itu kalau isim manqus. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim itu ishtighalul mahal. Jadi tiga isim muqaddarah yang tanda i'rabnya muqaddarah itu sebabnya masing-masing berbeda-beda. Kalau isim maksur selalu sebabnya at-ta'adzur. Kalau isim manqus selalu sebabnya as-siqal. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim selalu sebabnya ishtighalul mahal. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Tidak. Subhanallah. Jadi ustaz tadi sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Seperti sebelumnya ya. Jadi tinggal ditulis ulang. Ishtighalul mahalli. Wa hurrika bil kasrah litisalihi bi ya'il mutakallim. Dia diharokati kasrah karena bersambung dengan ya mutakallim. Gitu ya. Sedangkan ya-nya sebagaimana? Seperti sebelumnya, ya mutakallim di sini sebagai dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oh, ya mutakallim di sini di jumlah ini semuanya sebagai mudhafun ilaih. Insyaallah nggak bingung ya di sini? Halo. Tes, cek. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan di sana selanjutnya ma'a. Ma'a ini termasuk jenis kata apa Ibu? Ini kalau kita meng-i'rab harus mengidentifikasi dulu. Ini jenis kata Mausul apa? bukan, Ustaz? Masa ada isim mausul. Isim mausul itu biasanya maknanya yang kan gitu ya? Yang. Ma'a itu jenis kata apa? Apakah harfun atau ism atau fi'lun? Apa? Fi'lun. Masa kata kerja ma'a. Bukan Bukan hakun. zarf ya, Ustaz. Zarf ahsanti. Oh, Bu Anani Masya Allah. Wah, diam aja, jawab dong. Ya barusan jawab. Iya. Ma'a itu zarf. Jadi zarfun. Tapi ini jenis zarf yang selalu harokatnya seperti ini. Nggak mungkin kan ma'u. Ma'i. Kecuali kalau bersambung dengan ya mutakalim. Pasti kasroh. Jadi ma'i. Jadi termasuk zarf yang mabni. Zarfun mabniyun fi mahalli nasbin. Wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf.
Jadi ini dzarfun mabniun al fathi fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf. Gitu Om ya? Kurang terlalu cepat Om. Ada orang? Halo? Ulang Ustaz. Marfu. Ustaz. Apa? Dzarfun mabniun ya Ustaz. Dzarfun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Dzarf itu kan selalu masuk. Oh iya. Nanti di awal semester 7 insyaallah baru akan kita pelajari dzarf atau istilah lainnya al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Semoga Allah memberikan kemudahan awal semester 7. Jadi selalu dalam keadaan nasab, selalu seperti itu. Dzarf itu selalu dalam keadaan nasab. Meskipun mabni. Di sini mabni. Dzarfun mabniun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf. Dan kata ma'a ini kan selalu sebagai mudhaf kan ya? Nyata ya? Iya. Iya. Selalu sebagai mudhaf seperti amama, khalfa, qabla, ba'da itu dzaraf yang selalu sebagai mudhaf kedudukannya. Baik. Sedangkan zumala'nya dulu. Zumala itu berarti kalau tadi ma'a itu mudhaf, berarti zumala mudhafun ilaihi kan gitu ya? Ya atau ya? Iya. Zumala itu mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha. Apa Ibu? Mana'a min zuhuriha Istighalul mahal. ishtighalul mahal wa hurrika bil kasrah liittisalihi biya'il mutakallim. Diharakati kasrah karena bersambung dengan ya mutakallim. Dan ya-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Gitu Ibu ya. Jadi istilah-istilah i'rab itu sebenarnya hampir sama Ibu. Kalau semakin sering kita berinteraksi, mendengar dan mencoba dengan i'rab, itu insya Allah semakin familiar dan semakin mudah. Jadi nanti udah alami gitu saja, jalan gitu saja. Kalau di awal-awal mungkin iya kita agak menghafal gitu ya. Nggak masalah. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Halo? Cek. Ada orang? Ada pertanyaan Ibu? Jangan-jangan nggak ada orang beneran ini. Belum Ustaz. Barakallahu fikunna. Ini benar tidak ada pertanyaan Ibu-ibu? Semuanya? Belum. Baik. Alaikunna. Nggak masalah mungkin. Tapi kemarin catatannya sudah dicatat Om ya untuk i'rabnya, cara i'rabnya yang lebih lengkap dari yang di buku. Sudah. Nah, nanti mungkin untuk latihan-latihan nanti meng-i'rabnya seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini miring Om, landscape. Halaman berikutnya ini menjelaskan tentang contoh Ibu, contoh-contoh yang sudah kita pelajari tadi. Baik. Ini mungkin kelihatan lebih nyaman Om ya dilihat di layar daripada kepalanya miring-miring nanti kalau
Lihat, kalau ibu bawa buku, megang buku kan bukunya bisa diputar. Baik. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah fil ism. Tanda i'rab asli dan far'i. Jadi ini kolom-kolom ini menjelaskan atau memberikan contoh-contoh tanda i'rab asli dan far'i. Contoh-contoh tanda i'rab asli dan far'i. Kalau kita perhatikan untuk bagian atas di sana, ini kelompok al-halah al-i'rabiyah. Al-halah al-i'rabiyah. Keadaan i'rab. Di sana keadaan i'rabnya ada yang marfu' dan tanda rafa'nya, lalu mansub dan tanda nasabnya, majrur dan tanda jarnya. Kemudian al-amil. Al-amil di sini maksudnya adalah faktor, Ibu. Jadi faktor, misalkan kalau marfu' ini faktor yang menjadikan dia marfu'. Kalau misalkan mansub, faktor yang menjadikan dia mansub. Kalau misalkan ismnya di sini majrur, berarti faktor yang menjadikan dia majrur gitu ya. Jadi di sini al-amil ini faktor i'rab. Kemudian al-ismu dzu alamatil i'rabiyah al-asliyah. Ini yang pertama ini atau kolom yang ketiga ini ya. Kolom yang ketiga ini adalah contoh-contoh ism yang tanda i'rabnya asli. Di sana ada al-abna'u, lalu wa al-abna'u semuanya. Al-abna'u tanda i'rabnya, tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah dan tanda jarnya kasrah. Kemudian kolom yang keempat di sana jam'ul muannats salim. Jama' muannats salim itu kan dalam satu kondisi dia menggunakan tanda i'rab far'i kan, Om? Ya atau ya? Iya, jawabnya iya. Coba kita langsung saja ya, kita langsung coba lihat. Di sini dari kolom 1, 2, dan 3 ini insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi kolom pertama itu menjelaskan tentang keadaan i'rabnya dan tandanya. Nah, ini yang marfu'. Jadi yang pertama ini marfu'. Misal di sana faktornya jaa. Ma makna jaa? Jaa datang, telah datang. Jadi ini sebenarnya itu menyamping ya, Ibu, menyamping. Jadi kalau misalkan kita baca dalam susunan kalimat sempurna, ja'al abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu. Jadi ja'a ini sebagai fi'lun madin kan ya? Fi'lun madin, dan kata berikutnya ini semuanya sebagai fa'ilun. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak? Fa'il itu keadaannya bagaimana? Majrur atau mansub? Marfu'. Marfu'. Ahsantun. Fa'il itu selalu marfu'. Insyaallah. Udah delay, oh. Jadi fa'ilun marfu'. Jadi ini semuanya sebagai fa'ilun marfu'. Hanya saja kalau kita perhatikan mungkin ada yang tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli. Biasanya kalau marfu' itu tanda i'rab aslinya apa, Ibu? Dhammah. Dhammah. Misalkan di sana misalkan ism sahih di sana al-abna'u. Al-abna'u di sana tanda rafa'nya dhammah. Ini tanda i'rab asli. Kemudian jama' muannats salim misalkan al-banatu. Al-banatu ini jama' muannats salim. Dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya juga tanda asli yaitu dhammah. Sedangkan ism musanna, al-musanna, al-walidani ini sebagai fa'ilun marfu'. Tapi tanda rafa'nya bukan tanda i'rab asli, melainkan far'i berupa apa Ibu? Berupa huruf alif. Gitu kan ya? Tadi al-walidani alifnya ini. Alifnya ini adalah tanda rafa'. Afan ya Ibu, ini ribut sekali anak-anak ini. Padahal habis panas ya. Udah ribut aja. Udah lari-lari. Tayyib. Al-walidani sebagai fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif gitu ya. Karena sebagai ism musanna. Ism musanna itu tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab far'i berupa huruf. Berikutnya di sana wal aqrabun ini termasuk jenis kata jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim di sini al-aqrabun sebagai fa'ilun marfu'. Tanda rafa'nya asli atau far'i?
Far'i. Far'i berupa RI. huruf waw gitu ya. Al-aqrabuna waw itu sebagai tanda rofa'nya. Sedangkan berikutnya wa Ibrahim itu termasuk jenis ism mamnu' minas sharf. Dia tidak bisa diharokati tanwin dan tidak bisa kasroh. Tapi kalau dalam keadaan rofa, ini sebagai fa'il, tetap tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli, tanda i'rab utama berupa dhammah. Gitu ya. Ibrahim. Berikutnya di sana wa akhuhu. Ini laki-laki semua yang sudah bisa rebutan semua, yang paling kecil juga udah bisa rebutan. Baik, berikutnya di sana ada akhuhu. Akhuhu itu termasuk al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah termasuk akhu, akhun, abun, hamun, fu dan dhu. Itu menggunakan tanda i'rab far'i kan ya dalam semua keadaan. Jadi ini dalam keadaan rafa, tanda i'rabnya juga tanda i'rab far'i berupa huruf waw. Al-waw tandanya. Gitu ya. Mungkin ibu-ibu kalau misalkan kayak seperti ini bingung, kalau seperti ini bingung membedakan mana far'i mana asli, ibu-ibu mungkin bisa di stabilo mana yang far'i mana yang asli gitu ya. Baik. Kita lanjutkan yang contoh dalam keadaan nasab di sana. Faktornya adalah ra'aitu. Ra'aitu ini fi'lun dan fa'il kan namanya? Fi'lun dan fa'il. Kalau misalkan kita baca seluruhnya sampai akhir, ra'aitul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhahu. Jadi kata-kata abna, banat, walidain, aqrabin, Ibrahim dan akhah, jadi semuanya sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Ra'aitu itu fi'lun dan fa'il. Kata berikutnya maf'ulun bihi. Ra'aitul abna'a, saya melihat para anak-anak. Al-abna itu sebagai maf'ulun bihi mansub. Dan tanda nasabnya di sini adalah tanda nasab asli, yaitu berupa fathah zahirah. Gitu ya? Al-abna'a, ra'aitul abna'a. Berikutnya untuk jamak muannats salim al-banat di sana dalam keadaan nasab tanda i'rabnya asli atau far'i? Far'i, karena jamak muannats salim itu kan tidak bisa diharakati fathah kan, maka fathahnya diwakili kasroh. Jadi kasroh di sini niyabatan anil fathah, mewakili fathah. Ini tanda termasuk tanda i'rab far'i. Berikutnya al-walidaini ini ism mutsanna dalam keadaan nasab, tanda nasabnya huruf ya. Tanda nasabnya huruf ya, termasuk far'i juga berarti. Berikutnya al-aqrabin jamak muannats salim dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Dan tanda nasabnya adalah al-ya juga, al-aqrabina, ya-nya ini sebagai tanda nasab. Nah, itu berarti menggunakan tanda i'rab far'i. Berikutnya wa Ibrahima. Kalau kita perhatikan ini berarti mansub dengan tanda i'rab asli kan gitu ya, berupa fathah zahirah. Sedangkan akhahu ini termasuk al-asmaul khamsah. Dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah alif. Berarti tanda i'rab far'i. Terakhir, yang dalam keadaan majrur di sana faktornya adalah salamtu ala. Ala di sana sebenarnya intinya. Ala itu harful jar kan Ibu ya? Ya. Harful jar berarti semua ism setelah harful jar berarti majrur kan namanya? Dalam keadaan jar. Dan di sana alal abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi. Kalau kita perhatikan alal abna'i berarti majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Ini alamat asliyah. Kemudian wal banati alal banati berarti al banati majrur,
tanda jarnya adalah kasroh, berarti alamah asliyah. Kemudian wal walidaini, ada kalau misalnya alal walidaini, berarti ini majrur, tanda jarnya adalah ya, gitu ya. Berarti ini alamah far'iyah. Berikutnya aqrabina, alal aqrabina, ini ismun majrur, tanda jarnya adalah ya. Ya, berarti alamah far'iyah. Berikutnya wa Ibrahima, ala Ibrahima. Ala Ibrahima ini tanda dalam keadaan majrur. Ibrahim itu ismun majrur wa alamatu jarhi fathah. Niyabatan 'anil kasrah. Fathah yang mewakili kasrah. Berarti far'iyah kan ya? Majrur kan aslinya kasrah. Tapi di sana memang mamnu' minas sharf, tidak boleh kasrah. Kasrahnya diwakili fathah. Dan terakhir akhihi wa akhihi, ala akhihi. Akhihi ismun majrur, akhi itu ismun majrur wa alamatu jarhi al-ya. Berarti alamah far'iyah. Bingung tidak ibu-ibu untuk halaman ini? Ini beberapa perbandingan alamah i'rab asliyah wal far'iyah. Jadi yang menggunakan tanda i'rab far'i itu ada jamak muannats salim, dalam keadaan nasab gitu ya. Mungkin ini bisa ditandai warna. Jamak muannats salim dalam keadaan nasab. Lalu ism mutsanna dalam semua keadaan itu menggunakan tanda i'rab far'i. Lalu jamak mudzakkar salim juga dalam semua keadaan menggunakan tanda i'rab far'i. Lalu al-mamnu' minas sharf menggunakan tanda i'rab far'i dalam keadaan jar. Ya kan Ibu ya? Dalam keadaan jar menggunakan fathah. Lalu al-asmaul khamsah menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan. Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Halo? Jadi yang apa tuh namanya Ustadz? Yang apa namanya? Yang pakai asliyah itu, yang tanda aslinya itu aja. Itu asliyah. Gimana? Kayak ini, kayak yang apa tuh? Apa nih namanya? Salamatu alal abna'i. Salamtu al abna'i. Terus yang pasti jamak muannats salimnya wal banati itu kan memang asli ya itu. Asli, betul, asli. Jadi kalau jamak muannats salim menggunakan tanda i'rab far'i itu hanya dalam keadaan nasab. Oh. Gitu ya. Ini menggunakan bagan seperti ini. Kalau kita kemarin kan jenis isemnya lalu menggunakan tanda i'rab far'i dalam keadaan apa gitu ya. Ini contoh. Jadi kalau jamak muannats salim hanya dalam keadaan nasab menggunakan alamah far'iyah. Kalau mamnu' minas sharf hanya dalam keadaan jar menggunakan alamah far'iyah. Sedangkan ism mutsanna, jamak mudzakkar salim dan al asmaul khamsah menggunakan tanda i'rab far'i dalam semua keadaan. Gitu Om ya? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Tidak ada? Ayujad? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana ada kolom lagi, kolom tentang al-i'rab at-taqdiri. I'rab takdiri yang kita bahas di akhir pertemuan yang lalu dan di awal tadi. Yang terakhir kita bahas al-i'rab at-taqdiri. Al-i'rab at-taqdiri itu hanya berlaku pada 3 macam ism maksur, ism manqus dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Kalau kita lihat kolom-kolomnya di sini, al-halah al-i'rabiyah dan tanda i'rabnya. Di sana halah marfu', tanda rafa'nya, lalu mansub, tanda nasabnya, majrur, tanda jarnya. Kemudian amil di sini adalah faktor i'rabnya. Kemudian di sana kita lanjutkan 3 kolom berikutnya ini kelompok kata yang menggunakan i'rab
takdiri. Ada al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ism manqus, dan ism maksur. Gitu ya, Bu ya. Insyaallah bentuk kolom ini bisa difahami ya. Baik, coba kita baca satu persatu di sana untuk contoh i'rab takdiri yang dalam keadaan rafa. Di sana faktor yang pertama adalah jaa, seperti tadi. Jaa. Misalkan jaa sadiqi, jaa al-muhami, jaa al-murtado. Al-murtado. Murtado itu apa? Al-murtado itu yang diridhoi ya. Yang diridhoi, yang direstui. Murtado. Ya, mungkin ada nama orang murtado itu ya. Baik. Jaa sadiqi. Sadiqi itu mudhaf ila ya'il mutakallim kan ya, Bu ya? Tapi kalau kita perhatikan jaa itu fi'lun, berarti sadiqi sebagai fa'il, gitu kan ya? Fa'il. Fa'il itu marfu'. Tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, gitu ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah sebelumnya itu. Ala ma qabla al-ya. Kalau kita kemarin menyebutkan secara simpel kan ya, ala akhirih gitu saja nggak masalah. Atau ala ma qabla al-ya'i. Ala ma qabla al-ya'i. Mungkin nanti kalau sudah lama kita terbiasa dengan i'rab, kita menggunakan istilah itu, ala ma qabla al-ya', pada huruf sebelum ya. Jadi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i. Itu untuk yang lebih sering digunakan seperti itu istilahnya. Tapi untuk saat ini ala akhirih gitu saja ya, biar lebih simpel ya. Baik. Jadi shadiqi itu fa'ilun marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas qaf, huruf qaf ala akhirih. Sedangkan al-muhami, ja'al muhami. Al-muhami itu ism maqsur, ism manqus. Ism manqus diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Ja'a al-muhami, ja'al muhami. Al-muhami sebagai fa'il marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah juga. Dhammah muqaddarah di atas ya kan ya sebenarnya. Tanda faktor yang menghalangi apa ya, Ibu? Al-muhami yaitu dhammahnya muqaddarah. Faktor yang menghalangi apa? Mana amin zuhuriha? Thiqal. As-thiqalu. As-thiqalu. Jadi mungkin untuk menentukan ini faktor yang menghalangi apa? Bisa kita coba untuk mengucapkannya. Al-muhami, al-muhami. Kalau misalkan kita harokati dhammah al-muhamiyu, ini berat sekali untuk diucapkan. Maka itu faktor yang menghalangnya adalah at-thiqal gitu ya. Atau kita tentukan setiap ism manqus itu faktor yang menghalangi pasti at-thiqal. Berikutnya di sana ja'al murtado. Al-murtado itu ism maksur sebagai fa'il. Fa'il itu marfu'. Tanda rafa'nya di sini dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Faktor yang menghalangi apa Ibu? At-ta'adzuru, ahsanti. Faktor yang menghalangnya adalah at-ta'adzur karena huruf terakhirnya adalah huruf alif, tidak bisa diharokati. Berikutnya kita lihat yang dalam keadaan mansub. Di sana mansub, faktornya adalah ra'aitu. Ra'aitu itu fi'lun dan fa'il. Berikutnya berarti maf'ulun bihi, kan gitu ya. Ra'aitu sadiqi. Ra'aitu sadiqi. Ra'aitu al-muhamiya. Ra'aitu al-murtado. Ini sadiqi dan kita asmustasfa ya Ustaz? Masa Iya, asmustasfan kayaknya. Mustafa. Mustafa ya. Mustafa. Ya, Bibi ya Mustafa. Mutahdo di mana? Enggak masalah. Bukunya bajakan no. Enggak masalah. Ini di jilid 3 dan jilid 4 itu kita mungkin akan menemukan beberapa perbedaan. Saya selama ini mungkin menemukan kitab Durusul Lughah itu mungkin ada 3 atau 4 versi, Ibu. Waduh. Jadi mungkin akan ada beberapa perbedaan, nggak masalah.
Tapi intinya sama. Mau al-Mustafa dan al-Murtadha itu sama-sama isim maksur kan, Weh? Iya. Nah, sama-sama isim maksur, sama-sama diakhiri alif. Nggak masalah. Itu, Weh. Baik. Ra'aitu sadiqi. Ra'aitu fi'lun dan fa'il. Sadiqi. Sadiqi. Sadiqnya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya apa, Ibu? Fathah Fathah muqaddarah. muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Fathah muqaddarah pada huruf sebelum ya kan, ya? Alama qabla ya. Fathah muqaddarah. Faktor yang menghalangi apa, Ibu? As-siqal. Buat sambung Masa. dengan jak mutakallim. Ishtighalul Ini mahal. istighol yang itu. Ishtighalul Istighol mahalli. mahalli. Ishtighalul mahalli. Ini tempat harokat. Tanda i'rabnya itu sudah ditempati kasrah kan, ya? Istighol mahalli. Ishtighalul mahal. Sadiqi. Karena bersambung dengan ya mutakallim. Berikutnya ra'aitul muhamiya. Ini ism manqus. Ism manqus dalam keadaan nasab. I'rabnya takdiri atau mahalli? Ism manqus mansub. Ism manqus yang mansub. I'rabnya takdir, i'rabnya mahalli atau zahir atau takdiri? Zahir. Zahir, ya. Zahir. I'rabnya zahir. Jadi kalau ism manqus mansub itu i'rabnya zahir, ya. Karena faktornya itu nggak ada. Faktor misalkan kita katakan tadi ism manqus itu faktornya adalah as-siqal. As-siqal ketika harokatnya fathah itu tidak ada siqal. Tidak berat untuk diucapkan. Al-muhamiyah. Al-muhamiyah tidak berat untuk diucapkan, ya? Iya. Kalau di kelasnya Ustaz Syafiq ada bumia. Fathallah alaikunna. Baik, al-muhamiyah. Al-muhamiyah. Itu tidak berat untuk diucapkan. Beda kalau al-muhamiyu dan al-muhamiyi. Yang itu kan berat kan, diucapkan domah dan kasrohnya. Tapi kalau fathah tidak berat untuk diucapkan. Makanya i'rabnya menggunakan i'rab zahir. Jadi tandanya fathah zahirah. Gitu, ya. Ism manqus dalam keadaan nasab atau kalau mansub tanda i'rabnya adalah fathah zahirah. Enggak bingung, ya, insyaallah? Untuk satu ini. Baik. Berikutnya ra'aitul murtadha atau ra'aitul mustafa kata Bu Ummu Fikri. Ra'aitul murtadha, ra'aitul mustafa. Sama. Ini ism maksur dalam sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya fathah juga, tapi fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Apa faktor yang menghalanginya? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Semua ism maksur faktornya at-ta'adzur. Berikutnya kita lihat yang majrur. Majrur di sana faktornya salamtu ala. Ini ala, ini faktornya yaitu harful jar. Salamtu ala sadiqi, salamtu ala al-muhami, salamtu ala al-murtadha atau ala al-mustafa. Baik. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Salamtu ala pertama, salamtu ala sadiqi. Salamtu ala sadiqi. Berarti sadiqi ini ism majrur kan, ya? Sebelumnya huruf jar. Ya atau ya? Sadiqi. Salamtu ala sadiqi. Sadiq di sana ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa Ibu? Kasratun muqaddar. Tetap kasroh muqaddarah, Ibu, ya. Tetap kasroh muqaddarah. Meskipun lafadznya itu juga sadiqi, qafnya kasroh, tapi kasrohnya itu bukan tanda i'rab. Ya kan, ya? Jadi tanda i'rabnya tetap kasroh muqaddarah. Bingung tidak, Ibu? Ala sadiqi. Ala sadiqi itu kata sadiq itu majrur
Alamatul jarhi kasrotun muqaddaratun. Tanda jarnya adalah kasroh yang muqaddarah. Nggak bingung kan ya? Karena kasrohnya itu yang ditulis di sana itu dan diucapkan itu bukan tanda i'rab, melainkan penyelarasan bunyi dengan ya mutakallim. Ya kan Ibu ya? Halo? Kalau misal nggak bersambung ya mutakalim, Ustaz, Kalau misalnya nggak bersambung dengan ya mutakalim, ya kasroh dhahirah. tetap sodiqi kasrohnya di qaf ya. Mm-mm. Kalau tidak bersambung dengan ya mutakallim, salam tu ala sadiqin. Itu ya? Atau ala sadiqihi. Kalau yang mudhafun ilaihnya bukan ya mutakallim, maka kasrohnya kasroh dhahirah. Itu ya. Tapi kalau bersambung dengan ya mutakallim, semua i'rabnya itu muqaddarah. Kasrohnya memang sodiki juga kan Ustadz? iya, Jadi kalau tapi bersambungannya mutakalim ini bukan karena alasan itu makanya muqaddarah gitu, bukan zahir. Karena kasroh yang ditulis kalau disambung dengan ya mutakallim, kasroh yang ditulis itu bukan kasroh tanda i'rab, tapi kasroh yang penyelarasan dengan bunyi ya mutakallim itu tadi, Om. Gitu ya. Jadi tanda i'rabnya tetap tidak nampak, tetap kalah. Sudah ditempati dengan kasrohnya yang penyelarasan dengan ya mutakallim itu tadi. Bingung tidak, Om? Ya, Bingung? enggak, maksudnya karena ada ya mutakalim itu ya, jadi karena jadinya Kasrohnya nggak dianggap. mengikuti ya mutakalim itu. Jadi gini Om ya. Jadi ada dua kasroh sebenarnya. Sebenarnya itu ada dua kasroh. Ada kasroh sebagai tanda jar dan ada kasroh karena penyelarasan dengan bunyi ya mutakallim. Gitu ya. Sebenarnya ada dua kasroh. Dan yang ditulis di sana adalah kasroh yang sebagai penyelarasan dengan bunyi ya mutakallim, bukan kasroh tanda jar. Sedangkan kasroh tanda jarnya itu tidak punya tempat, makanya muqaddar. Bingung tidak, Om? Seperti tadi misalkan jaa shadiqi, itu aslinya kan tanda rafa'nya dhammah kan, Om ya. Jadi ada dua harokat, ada dhammah, ada kasroh, gitu ya. Sudah ditempati kasroh duluan, dhammahnya nggak punya tempat. Ra'aitu shadiqi, itu aslinya mansub, tandanya fathah. Jadi ada dua harokat, ada harokat fathah dan kasroh. Fathahnya kalah karena sudah ditempati kasroh kan gitu. Ini juga salam tu ala sadiqi itu sebenarnya ada dua kasroh. Ada dua kasroh. Kasroh yang tanda i'rab dan kasroh penyelarasan bunyi ya mutakallim. Yang ditulis itu adalah kasroh penyelarasan bunyi ya mutakallim. Sedangkan kasroh tanda jar itu tidak punya tempat. Makanya jadi muqaddar. Gitu ya? Bingung tidak? Jadi semuanya ini istiqolul mahal itu ya, Tetap Ustaz? sih Betul. kalau dong ya Ustadz. Betul, semuanya. Kalau al-mudhaf ilayah il-mutakallim, semuanya faktornya sama, istighlalul mahal semuanya. Semua dalam semua keadaan tandanya muqaddarah dan sebabnya sama, istighlalul mahal. Gitu ya? Bingung tidak? Tidak ya? Barakallahu. Bu Ana mendengar suara saya agak slow motion gitu nggak, Om? Bagus, Ustaz. Bagus, Om ya. Kalau saya mendengar Bu Ana kadang slow motion gitu. Meleok suaranya. Ya orang ngantuk suaranya. Nggak kan, Bu Ana kan memang orangnya kan kalem gitu kan. Jaringan kali itu. Jaringan. Nah, mafhum insyaallah. Kita lanjutkan Om ya. Setelah salam tu ala sadiqi, sadiqi itu
tanda majrur, tanda jarnya adalah kasrotun muqaddaratun. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal, gitu ya. Berikutnya di sana salamtu 'alal muhami. 'Alal muhami. Al muhami ini ism manqus. Diawali ala, jadi ismun majrurun. Wa 'alamatu jarrihi, tanda jarnya apa Ibu? Kasrah Kasrah muqaddarah. muqaddarah. Kasratun muqaddaratun. Mana min dhuhuriha, faktornya? Istiqlalul mahalli. Masa istighalul mahali kan tadi al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Sekarang kan ism manqus. Asqal. Asqal. Ats-thiqalu, ahsan. Ats-thiqalu. Mungkin kalau disyarah harokatnya ats-thaqalu ya. Ya tuh. Ya. Oh, syarahnya bukan. Itu salah harokat. Ats-thiqal yang betul bacanya ats-thiqalu. Gitu ya. Baik. Jadi mana min dhuhuriha ats-thiqalu. Kalau al-muhami. Kalau kita harokati kasroh kita bahasakan misalkan alal muhami, kan agak susah dan juga agak aneh didengarkan ya. Alal muhami, jadi kasroh. Nah, itu berat untuk diucapkan apalagi di lidahnya orang Arab. Berikutnya yang terakhir salamtu 'alal murtadha atau salamtu 'alal mustafa. Salamtu 'alal murtadha. Al-murtadha dan al-mustafa termasuk ism maqsur. Di sana didahului ala jadi termasuk ism majrur. 'Alal murtadha, 'alal mustafa. Al-murtadha dan al-mustafa ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi madza? Kasrah muqaddarah. Kasratun muqaddaratun man'a min dhuhuriha At-ta'adzur. at-ta'adzuru, ahsantun. Jadi kalau ism maksur itu faktornya selalu at-ta'adzur. Kalau ism manqus faktornya selalu as-thiqal. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim faktornya selalu ishtighalul mahal. Dan di sana ada pengecualian ism manqus kan ya. Ism manqus tidak muqaddarah kalau mansub kan ya. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Kalau yang lain semuanya pakai muqaddarah kan ya. Ism maksur semuanya muqaddarah. Lalu mudhaf ila ya'il mutakallim semuanya muqaddarah dalam semua keadaan. Tapi kalau ism manqus hanya dalam keadaan rafa' dan jar saja tandanya muqaddarah. Kalau dalam keadaan nasab tandanya fathah dhahirah. Gak bingung kan Ibu-ibu ya? Ya, fathah alaikum. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ustadz, yang ja'a sodiki yang di kolom pertama berarti dia termasuk istiqlalul mahal juga Ustadz? Naam, ja'a sadiqi. Itu kan aslinya marfu' kan? Fa'ilun marfu'. Fa'ilun marfu'. Marfu' itu kan aslinya tandanya dhammah muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah mana'a min dhuhuriha Istiqlalul mahal. ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal? Ayujad? Tidak ada pertanyaan? Baik, di bawahnya di sana ada penjelasan al-alamat al-asliyah wal far'iyah wal zahirah wal muqaddarah. Tanda-tanda i'rab asli, far'i, zahirah dan muqaddarah. Di sana marfu' di sana contohnya hadarul abna'u wal banatu. Di sana tanda i'rab asli. Ini sebenarnya pengulangan halaman sebelumnya. Wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu. Lalu kalau ja'a sadiqi al-muhami al-murtadha, ini tandanya muqaddarah. Gitu ya. Dari mulai al-abna'u sampai akhuhu, ini tadi di halaman sebelumnya, kalau sadiqi, al-muhami dan murtadha di atasnya tadi. Da'autu ini menasabkan berarti al-abna'a
Ini sebenarnya di kolom tadi Om sudah kita bahas. Kalau kita bahas lagi ini pengulangan Om ya. Ini insya Allah sudah paham Om ya. Insyaallah. Fatahallahalaikun. Baik, berikutnya di sana ada tamarin, ada latihan-latihan. Latihan-latihannya apa ini? Baik. Di sana ada beberapa tamrin. Sepertinya tamrinnya juga tidak terlalu banyak di bab 1 ini. Hanya nggak sampai 2 halaman kan, Weh? Nggak sampai 2 halaman tamrinnya. Nanti ada tambahan materi. Baik. Untuk di bab 1 ini memang kebanyakan penjelasan dan contoh. Untuk tamrinnya di halaman ini dan setengah halaman berikutnya. Di sana yang pertama, tamrin pertama, mungkin kita baca sekilas, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ini udah malam. Di sana tamrinul awal, latihan pertama, perintahnya ayyinil mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Tentukan mana yang mu'rab dan mana yang mabni dari beberapa isam berikut, gitu ya. Nanti mungkin sambil dimurojaah Ibu. Kemarin mu'rab itu yang bagaimana, mabni yang bagaimana. Dan yang mabni itu tidak banyak kan Ibu ya, kemarin kita pelajari. Mabni itu ada beberapa kelompok kata yang mabni. Kelompok kata itu apa saja? Nanti mungkin di murajaah lagi. Gitu ya. Nanti insya Allah nanti di hari Ahad saya akan coba tanya ini. Misalkan kalau mabni, kenapa kok mabni? Karena kelompok kata dari apa gitu ya. Jadi nanti di murajaah lagi. Untuk yang tamrin kedua di sana, at-tamrinu tsani ma alamatul i'rab al-asliyah fil ism. Mudah. Apa saja tanda i'rab asli, ada ism. Berikutnya, at-tamrinu tsalis ma alamatul i'rab al-far'iyyah fi al-asma'il khamsah wa jam'il mudzakkar salim wal mustatsna. Coba kita jawab Ibu-ibu yang latihan 3 ini. Apa tanda i'rab far'i pada ism-ism berikut? Al-asma'ul khamsah. Tanda i'rab far'inya apa saja Ibu-ibu? Al-wawu, al-alif, al-ya. Al-wawu fi halati raf'i, al-alif fi halati nasbi, al-ya fi halatil jar. Gitu kan namanya? Ya. Jadi tanda i'rab al-asmaul khamsah itu semuanya far'i. Dalam keadaan rafa, tandanya waw, dalam keadaan nasab tandanya alif, dan dalam keadaan jar tandanya ya. Yang kedua, tanda i'rab far'i pada jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga selalu menggunakan tanda i'rab far'i. Dalam keadaan rafa, tandanya apa Ibu? Wawu. Al-waw. Dalam keadaan nasab dan jar tandanya? Ya. Masa jamak mudzakkar salim ada alif? Jamak mudzakkar salim cuma ada waw dan ya kan ya? Ya, jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya waw dan tanda nasab serta jar menggunakan ya. Nasab dan jar menggunakan ya. Gitu kan namanya? Ya. Berikutnya al-musanna, tanda i'rabnya musanna apa Ibu dalam keadaan rafa? Al-alif. Alif. Al-alif, ini baru alif. Kalau dalam keadaan nasab dan jar? Ya. Alif. Musanna. Dalam keadaan jar? Al-ya. 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 Kita bayini kan itu. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti untuk tamrin-tamrin berikutnya insya Allah kita jawab di hari Ahad. Semoga Allah berikan kemudahan. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ibu mau PR Ibu? Ya tadi yang 1, 2 bukan untuk Apa Om? Yang 1, 2 tadi bukannya untuk PR ya? Enggak, tadi nomor 1 itu saya minta cuma murojaah saja materi yang di awal-awal kemarin yang mabni itu karena sebab apa saja nanti insya Allah hari Ahad saya tanya secara lisan gitu ya. Nomor 2 ini juga mudah, ini sambil merem bisa Ibu.
Kalau misalkan mau latihan, ibu-ibu bisa mengerjakan latihan 6, 7 ini bisa 6, 7, 8. Latihan 6, 7, 8 itu bisa dikerjakan. Misalkan perintahnya apa di sana? Hati misalan lil maqsur. Sebutkan contoh dari ism maqsur. Waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniyah wa majruran fi ats-tsalitsah. Jadi yang latihan 6 ini kita diminta untuk menyebutkan satu contoh ism maksur. Satu contoh ism maksur. Dan kita diminta untuk menyusun kalimat dengan satu ism itu. Ism maksur. Ism maksur itu kita diminta untuk menyusun kalimat 3 jumlahnya. 3 susunan kalimat. Yang pertama, ism maksur tersebut dalam keadaan rofa. Yang kedua, ism maksur tersebut dalam keadaan nasab. Dan yang ketiga, ism maksur tersebut dalam keadaan jar. Itu ya, ism maksur. Sedangkan yang tamrin 7 itu hampir sama, hati misalan lil manqus. Kalau yang nomor tamrin 6 tadi maksur, yang tamrin 7 ini ism manqus. Ism manqus, sebutkan satu contoh ism manqus, ats-tsabital ya'i, yang ya-nya ada, yang ya-nya tidak dihapus gitu ya. Tidak seperti ghalin, qadin, kalau itu kan dihapus ya. Al-ghali, al-qadi, itu ada ya-nya. Wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniyah wa majruran fi tsalitsah. Ini juga sama. Kita diminta untuk menyebutkan tadi contoh ism manqus dan menyusun kalimat dalam 3 kalimat. Yang pertama ism manqus tersebut dalam keadaan rafa, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Mungkin ini saja ya. Kalau misalkan ibu-ibu sempat diusahakan, kalau saya sempat mengerjakan PR-nya, diusahakan. Ini sekalian latihan, insyaallah baik untuk kita. Latihan 6 dan 7. Ism manqus, yang latihan 6 ism maksur dulu, ism maksur. Lalu yang latihan 7 ism manqus. Lalu dibuat masing-masing 3 susunan kalimat. Gitu ya? Insyaallah. Nggak bingung ya insyaallah? Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanya Mbak Jonata. Enggak Mbak Ana. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Baik. Untuk yang tamrin 8 insyaallah kita kerjakan di kelas nanti insyaallah. Karena tamrin 8 ini agak ada yang perlu dijelaskan. Baik. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Hal min soal? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Demikian juga dengan orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.